Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi al-ayat sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kuliah zuhur, jamaah sholat zuhur Masjid Rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu dan tidak bosan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin atas izin dan ridhonya pada hari ini kembali kita berkumpul di masjid dalam rangka sholat zuhur dan jamaah. Mudah-mudahan hari ini Allah kumpulkan kita di masjid, nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang selamat dengan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kaji kita adalah firqah ataupun golongan sesudah Nabi Muhammad wafat. Maka pada kuliah zuhur kali ini adalah kita akan membahas tentang kriteria dan juga ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya di akhir zaman bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 77 golongan, dan satu yang benar di antara yang 77 golongan itu adalah kelompok atau firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu artinya adalah orang yang mempunyai atau orang yang berada dalam golongan sunnah dan jamaah, yaitu orang yang melaksanakan ajaran sunnah dan berkomitmen untuk berjamaah atau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ciri-cirinya adalah akidahnya berpatok kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Jadi akidah yang dijadikan ajaran adalah akidah yang disampaikan dan juga dijadikan sebagai rujukan, yaitu diajarkan oleh ulama Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Bagaimana konsep akidah dalam perspektif Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi? Disebutkan bahwa tauhid itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah setiap orang beriman dan juga orang yang beragama Islam harus beryakin dan berakidah serta berkeyakinan dengan sepenuh hati bahwa satu-satunya yang pantas dan paling pantas disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertuhan kepada makhluk, tidak percaya kepada ciptaan makhluk, tidak percaya kepada hal-hal selain percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tauhid uluhiyah. Di dalam diri kita ini kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Esa, satu-satunya Rabb yang harus disembah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas yang selalu kita baca, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian Allah itu tempat meminta, dan Allah itu adalah tidak sama dengan satupun makhluk yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fenomenanya hal ini adalah banyak di antara kita tanpa sadar bertuhan kepada makhluk. Banyak di antara kita hari ini yang bertuhan terhadap harta, pangkat, dan jabatan. Dia menganggap bahwa kebahagiaan itu akan bisa direbut dengan harta. Dia meyakini bahwa kehormatan itu bisa diambil dengan pangkat dan jabatan, sehingga dia pun diperbudak oleh harta, pangkat, dan juga jabatannya.
Sesungguhnya ini adalah godaan iblis. Sesungguhnya ini adalah godaan dari syaitan yang ingin menjerumuskan kita agar mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Allah yang Maha Esa, yang tidak sama dengan makhluk, dan dia meyakini bahwa itu adalah Allah yang senantiasa menciptakan seluruh alam raya yang panah ini. Kemudian yang kedua, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi mengatakan pembagian tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini berkeyakinan dan mengimani bahwa satu-satunya pencipta alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Alam ini terbagi kepada tiga. Pertama namanya alam makrokosmos. Alam makrokosmos ini adalah alam ruang angkasa, di mana di dalamnya ada planet, ada gugusan galaksi, ada bintang-bintang, dan juga ada bulan serta matahari. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan bahwa tak ada satupun yang luput dari pandangan dan penglihatan serta pendengaran Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Lalu alam yang kedua adalah alam mikrokosmos. Alam mikrokosmos ini adalah alam yang ada pada diri manusia. Di dalam diri kita ada hati, di dalam diri kita ada jantung, di dalam diri kita ada paru-paru, di dalam diri kita ini ada panca indera, tangan, kaki, mata. Semua itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kaki melangkah, di saat tangan memegang, di saat mata melihat, di saat telinga mendengar, di saat lisan mengecap, maka semua itu juga berada dalam muraqabahnya Allah, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ada orang ya ketika di rumahnya dia taat kepada Allah, tapi begitu sampai ke kantor, begitu sampai ke pekerjaan, tak dia bawa Allah, tak dia ingat bahwa Allah melihatnya lagi, tak dia ingat bahwa Allah mendengarkannya lagi. Padahal dimanapun kita berada, dimanapun kita berposisi, apa yang kita lakukan semuanya dalam pengawasan, dalam penglihatan, dan juga dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tauhid rububiyah yang dibagi oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Dua. Yang ketiga, di dalam tauhid itu ada namanya tauhid asma wa sifat. Keyakinan tentang bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat tertentu. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama tertentu dan juga punya sifat-sifat tertentu. Mana nama-nama tertentu itu? Nama-nama tertentu itu adalah Asmaul Husna. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Bagi Allah mempunyai nama-nama yang baik. Jumlahnya berapa? 99. War-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai terakhir, itu semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau Allah itu punya nama, makhluk itu punya nama, berarti ada kesamaan antara makhluk dengan Allah. Oh, cara pikirnya tidak seperti itu. Ya, cara pikirnya tidak seperti itu. Esensi nama bagi makhluk dan bagi Allah tujuannya berbeda. Kalau nama Allah itu hanya untuk memudahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyebutnya dihitung zikir, berpahala kita menyebutnya, sehingga itu adalah bahagian dari ibadah yang disenatkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Orang berzikir ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu adalah ibadah. Itu adalah bentuk taqarrub dan ta'abbud kita kepada Sang Pencipta Qadirul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, selain daripada nama-nama, Allah juga punya sifat. Ya. Jadi setiap ahlu sunnah wal jamaah wajib meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat. Apakah sifat ini sama dengan sifatnya manusia? Tentu berbeda. Ya, contoh, sifat yang pertama bagi Allah itu adalah wujud, ada. Manusia ada, Allah juga ada. Tapi apakah sama adanya Allah dengan adanya manusia? Tentu berbeda. Kalau adanya manusia, ada awal, ada akhir. Awalnya kapan? Saat dia lahir. Tidak adanya kapan? Saat dia wafat. Lalu kalau adanya Allah, dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Ya, wal awwalu wal akhir waz zahiru wal batin. Ya, dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Berarti tidak sama. Allah itu punya pendengaran, as-sama'. Ya. Kemudian manusia juga punya pendengaran. Apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Tentu berbeda. Pendengaran manusia itu sifatnya terbatas. Apa yang terjadi di Markoya dari sini kita tak bisa dengar. Ya, tapi kalau Allah, dimanapun, di saat apapun dan dalam situasi pun, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Seperti yang disampaikan Allah dalam ayatnya, Innahu was-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Begitu juga manusia punya kekuasaan, Allah itu punya kekuasaan. Apakah sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia? Beda. Kalau kekuasaan manusia sifatnya relatif, relatif, ada batasnya. Contoh, presiden berkuasa hari ini. Dalam undang-undang disebutkan bahwa presiden itu maksimal hanya boleh berkuasa selama 10 tahun. Kalau dia hari ini terpilih, maka satu periode berikutnya dia bisa dipilih. Sesudah itu selesai kekuasaannya. Tapi kalau kekuasaan Allah tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan tempatnya, dimanapun di muka bumi ini, makhluk apapun dan juga apapun yang ada di muka bumi ini, semua atas penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mempunyai konsep tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Kemudian di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita juga harus meyakini bahwa kekuasaan Allah itu tidak hanya di alam yang nyata, tapi juga dalam alam yang gaib. Maka Allah berkuasa kepada jin, Allah berkuasa kepada malaikat. Karena kata Allah dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Sehingga apa? Yang abstrak sekalipun itu adalah masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, untuk itu penting bagi kita untuk berpedoman terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam konsep akidah. Lalu kemudian bagaimana dalam konsep syariat? Ya, bagaimana dalam konsep syariat? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara konsep syariat meyakini bahwa Al-Quran itu adalah referensi hukum yang paling tinggi. Maka Al-Quran itu disebut sebagai the real of constitution in our religion. Dia adalah hukum paling tinggi di dalam kehidupan umat Islam. Karena memang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat tentang syariat, ada kewajiban tentang puasa, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ada tentang perintah untuk tidak mengkonsumsi khamar dan judi, ada dalam Al-Maidah ayat 90. Maka orang-orang yang berakidah Ahlus
Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sumber ataupun referensi tertinggi dalam menjalankan perintah dan juga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Al-Quran itu sifat ayatnya global, maka harus dibantu dengan pemahaman tentang hadis. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wajib mempercayai tentang kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, di Indonesia dulu pernah ada satu paham namanya ingkar sunnah. Ya, oleh putusan Mahkamah Agung, kemudian berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ingkar sunnah ini pun disebutkan sebagai kelompok yang sesat. Apa indikator kesesatan ingkar sunnah? Salah satunya adalah mereka tidak percaya terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib hukumnya mempercayai tentang kebenaran eksistensi sunnah Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu seperti kata Allah dalam Al-Quran, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak bertutur, tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad itu bertutur dan berucap berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya selain Al-Quran dan Sunnah, kita wajib percaya tentang ijma, kita wajib percaya tentang qiyas, kita wajib percaya tentang ijtihad. Kita juga wajib meyakini bahwa di dalam metode pengambilan hukum itu ada istishab, istihsan, dan juga sumber-sumber hukum yang lain yang menjadi bahagian penting dari konsep syariat atau konsep hukum dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita penting untuk mengetahui karakter dan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Agar kita tidak menjadi umat atau tidak menjadi golongan yang ajaran agamanya ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Karena hari ini kita lihat begitu banyak tantangan bagi kita untuk mempertahankan Sunnah, untuk mempertahankan agama. Insya Allah dengan akidah yang kuat, dengan pertolongan terhadap tauhid uluhiyah, dengan berreferensi kepada tauhid rububiyah, dengan berpedoman terhadap tauhid asma wa sifat, kemudian juga dalam konsep syariat kita meyakini Al-Quran, kemudian Sunnah, dan juga sumber-sumber hukum yang lain. Insya Allah kita akan menjadi umat yang selamat. Karena kata Nabi dalam hadisnya, "Taraktu fiikum amrayn, ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatir Rasul." Dua warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, apabila berpegang teguh padanya tidak akan sesat selama-lamanya. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah